Baik, selamat pagi, siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 2478047. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan di scope paket tracer dari 6.2.7 yaitu investigasi NAT operation. Jadi, mungkin tugasnya ini membahas tentang network address translation secara sederhana. Itu proses mengubah alamat IP pada paket data ketika paket tersebut melewati router atau perangkat jaringan tertentu. Biasanya digunakan agar perangkat dengan IP private di jaringan lokal bisa berkomunikasi dengan jaringan luar seperti intranet atau internet menggunakan IP publik. Tujuan utama di sini adalah bagaimana alamat IP berubah saat melewati perangkat NAT, lalu perbedaan antara alamat IP sebelum dan sesudah NAT, lalu bagaimana NAT membuat IP privat tidak langsung terlihat di jaringan luar, lalu cara melihat hasil translasi NAT menggunakan perintah. Nah, mungkin kita langsung aja masuk langkah penyelesaiannya. Di sini mungkin agak sedikit panjang. Pada bagian pertama kita akan mengamati proses NAT ketika komputer dari domain sentral mengakses server di domain branch. Langkah awalnya adalah menunggu jaringan sampai converge. Jika terlalu lama, gunakan tombol fast forward time yang ada di bawah pojok sini ya. Nah, setelah itu masuk ke simulasi mode. Oke, kita cepatkan dulu. Cek result dulu. Ternyata kita cuma disuruh mengamati ya di sini ya. Oke, sudah kita cepat. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam mode simulasi, kita klik masuk ke simulasi mode lalu filter hanya untuk traffic HTTP dari salah satu PC di domain sentral. Oh, PC di domain sentral. Nah, ini ya, kita klik PC satu aja deh. Kita akan akses desktop web browser. Nah, sudah ya, branch servers. Kemudian jalankan proses capture atau forward untuk mengikuti perjalanan paket. Saat PDU berada di sekitar D1 atau D2, alamat IP sumber dan tujuan masih berupa source IP, destination IP. Oke, masih simulasi. Saat PDU berada di sekitar D1 atau D2, alamat IP sumber dan tujuan masih berupa capture atau forward. Terus proses. Sukses. Oke. Perubahan ini terjadi karena router 2 melakukan NAT IP privat dari PC sentral disambungkan jadi IP NAT full milik router 2. Oh, router 2.
Kita lihat. Oke, sudah. Pada router 2, NAT dapat lihat dengan perintah. Oke, kita akan melihat NAT di router 2. Router 2. Passwordnya di sini ada nggak? D1, D2. Passwordnya class. Oke, konfigur terminal. Exit. Coran input pool. Nah, kita lihat ya. Di sini IP NAT pool RP 64.100.100.3 64.100.31 NAT mask. Ini 224 ya. Oke. Artinya, di sini kita lihat R2 ini memakai kumpulan alamat IP 64.100.100.3 ya, sampai 64.100.100.31. Nah, sebagai alamat hasil NAT. Nah, saat paket sampai router 4 dan diteruskan ke branch server, mungkin alamatnya berubah menjadi eh, source IP-nya sekian, 164, 100, 100, terus bisa jadi 4K, lalu destination IP-nya 122.16.0.3K. eh, Nah, 4 jadi satu ya, 64, 100, 200, satu. Nah, oke. Kemudian ketika paket sampai ke branch server, port TCP yang terlihat adalah source port 80, destination portnya mungkin 102 ya. Setelah itu, pada router dan router 4 kita gunakan IP NAT translation. Kita lihat router 2 sama router 4. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kelihatan tuh TCP-nya. Inset global, lokal, terus onsite lokal, onsite global. Kita lihat terempat. Nah, sama ya. Setelah kita jalankan perintah tadi, eh, ini kita bisa lihat di sini ini adalah daftar perubahan alamat IP yang dan port yang sedang digunakan ya. Mungkin artinya IP privat hanya digunakan di jaringan internal, lalu ketika paket keluar ke jaringan luar, IP tersebut eh, bisa diterjemahkan gitu jadi IP routable atau public oleh NAT-nya. Gitu. Mungkin masuk part 2 kita eh, mengamati NAT ketika komputer dari home office mengakses server domain ke sentral. Oke, home office PC. Ini aja. Web browser. Emang sih agak lama dia di web browser ini. Ya tunggu ya. Tadi sudah kebuka ya sini ya, di satu ya. Nah, dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Yang tadi saya bilang, inbound, outbound, PDU. Nah, apakah sudah terbuka? Masih belum.
Oh, cara kerja paketnya. Internet router 4, switch 4, balik lagi ke router 4, masuk ke internet, lagi ke router 2, ke switch 1, isi 1, nah, home desktop, kita lihat, ini akan dijalankan ke wireless, lalu ke modem, lalu ke internet, nah, hmm, lama sih mungkin ya. Di sini kita langsung jelaskan aja ya. Mungkin eh, WRS melakukan NAT IP privat tadi diubah menjadi public root table 64.24.22.2. Nah, ketika paket sampai dari keluar router 2 menuju center server, alamatnya menjadi 64.104.22.3.2. Lalu destination IP-nya 10.10.10.2. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Di sini bagian yang ketiga. eh Kita disuruh melakukan pengamatan tambahan dengan mencoba lebih banyak paket HTTP dan HTTPS. Hasil pengamatannya, NAT translation table bertambah ketika ada percakapan koneksi baru ya. Wireless tidak memiliki NAT pool. Wireless menggunakan satu IP address yang sama untuk semua perangkat di dalam home office. Nah, ini menunjukkan bahwa WRS menggunakan model NAT yang umum dipakai di rumah atau di kantor kecil ya. Kemudian ada pertanyaan singkat ya, penting ya, bagian bawah dikit tuh. Di sini, apa fungsi NAT sih? Kalau menurut saya ya, dari hasil simulasi ini, NAT tuh berfungsi sebagai apa ya, penerjemah gitu dari alamat IP privat terus masuk ke menjadi ke alamat IP publik agar perangkat eh, internal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar gitu. Pokoknya bisa saling berkomunikasi lah fungsinya NAT itu. Lalu, apakah private address melintasi intranet? Nah, di sini enggak ya. Karena private address diterjemahkan oleh NAT sebelum melewati jaringan luar gitu. Apakah tabel NAT bertambah? Ya, tabel NAT itu bertambah ketika koneksi atau percakapan baru dibuat gitu. Apakah WRS memiliki NAT pool? Enggak ya. WRS menggunakan satu IP address yang sama untuk semua perangkat internal. Lalu, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Nah, karena NAT itu perlu mencatat inside lokal, inside global, outside lokal, dan outset global. Nah, perangkat mana yang menjalankan NAT? Kalau dari simulasi tadi, kita bisa tahu ya, WRS, R2 dan R4, dan router 4. Apa kesamaan perangkat yang menjalankan NAT? Semuanya menghubungkan jaringan internal ke jaringan luar yang membutuhkan alamat IP routable. Itu saja sih. Mungkin cukup video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.